Bagi kamu yang pernah memasak air, mungkin pernah memperhatikan bahwa beberapa saat setelah panci air diletakkan di atas kompor yang menyala, di bagian bawah wadah ada gelembung-gelembung gas yang bermunculan. Ketika air dipanaskan di atas kompor, molekul-molekul H2O akan menggunakan energi panas yang mereka peroleh dari api untuk dua hal. Pertama, mereka akan menggunakan panas tersebut untuk mengakumulasi energi kinetik di diri mereka. Molekul-molekul H2O yang berada paling dekat dengan sumber panas tentu akan memiliki energi kinetik yang lebih besar dari molekul-molekul yang berada lebih ke atas. Sehingga molekul-molekul yang ada di bagian bawah ini karena lebih kuat dapat mendorong molekul H2O yang di atas untuk menjauh. Kekuatan molekul-molekul H2O mendorong molekul lain di sekitarnya adalah yang kita sebut sebagai tekanan uap atau vapor pressure. Lama-kelamaan, karena molekul-molekul yang ada di bagian bawah ini terus-menerus mendapatkan panas, mereka akan semakin kuat sehingga sama kuat dengan tekanan udara di atasnya. Tekanan udara di atas permukaan air ini bisa kita bayangkan seperti dinding pembatas. Jika dinding pembatas ini ringan atau tekanan udaranya rendah, maka molekul liquid yang sudah tidak lagi berikatan satu sama lain bisa dengan mudah mendorong dinding tersebut. Akan tetapi, jika dinding pembatas itu sangat berat atau tekanan udara sangat tinggi, maka molekul-molekul liquid membutuhkan energi yang lebih besar untuk dapat mendorong udara dan berpindah ke fase gas. Ketika tekanan uap molekul H2O sama dengan tekanan atmosfer, jarak antar molekul H2O di bagian bawah ini sudah cukup jauh dan panas yang kemudian diterima oleh molekul H2O akan digunakan bukan untuk menaikkan energi kinetik, namun untuk memutuskan ikatan-ikatan hidrogen. Ketika ikatan hidrogen telah terputus, maka molekul-molekul ini sudah berubah menjadi uap air yang karena masih terperangkap di fase cair menjadi berbentuk gelembung uap. Peristiwa terbentuknya gelembung uap atau gas inilah yang dinamakan dengan peristiwa mendidih. Temperatur ketika tekanan uap suatu molekul pada suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer udara di atasnya adalah yang disebut sebagai temperatur didih atau boiling point. Jika kemudian api kompor dimatikan, energi kinetik gelembung uap ini lama-lama akan berkurang sehingga tekanan uapnya pun akan berkurang menjadi lebih kecil dari tekanan atmosfer. Akibatnya, gelembung gas akan menciut dan molekul-molekul H2O yang ada di dalamnya akan kembali menjadi liquid. Boiling point juga disebut sebagai titik saturasi atau titik jenuh suatu cairan. Pada saat cairan sudah mencapai boiling point, energi kinetik molekul-molekul sudah sangat tinggi. Setiap molekul sudah saling berjauhan dan ikatan-ikatan antar molekulnya sudah putus sehingga hampir tidak ada ruang kosong lagi di fase liquid untuk saling berjauhan. Maka pada saat ini bisa diibaratkan molekul-molekul cairan sudah jenuh menjadi cair. Penambahan energi pada molekul-molekul akan langsung mengubah mereka menjadi uap. Agar gelembung uap yang telah terbentuk ini dapat naik ke permukaan, maka suplai panas harus terus diberikan pada molekul-molekul uap H2O agar lebih banyak gelembung uap yang terbentuk di bagian bawah air. Gelembung-gelembung yang terbentuk kemudian menggabungkan diri menghasilkan volume gelembung yang lebih besar. Kemudian karena gelembung uap memiliki kecenderungan untuk mengapung di air, maka gelembung uap H2O ini akan bergerak naik. Sambil berjalan ke atas, gelembung uap ini juga mentransfer energi yang dimilikinya ke molekul H2O yang masih cair, sehingga molekul ini juga ikut berubah menjadi gelembung uap. Maka jika kita perhatikan, semakin ke atas, volume gelembung gas H2O akan semakin besar. Sesampainya ke permukaan, gelembung uap H2O ini akan pecah dan molekul-molekul uap H2O akan terlepas ke udara. Berdasarkan konsep ini, dapat kita simpulkan bahwa suatu liquid dapat mendidih dan menguap ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan udara yang menekan permukaan liquid. Dengan demikian, informasi temperatur didih atau boiling point suatu zat murni selalu spesifik pada tekanan tertentu. Misalnya, temperatur didih air adalah 100 derajat Celcius pada 1 atm atau 25 derajat Celcius pada 0,03 atm. Selain boiling point, ada istilah lain yang juga mirip dan sering digunakan bergantian dengan boiling point, yaitu bubble point. Bubble point lebih sering digunakan untuk menyatakan temperatur didih campuran dua liquid atau lebih. Zat murni selalu mendidih dan menguap pada satu temperatur saja seperti air yang pada 1 atm akan mulai mendidih di 100 Celcius dan akan tetap bertemperatur 100 Celcius sampai semua air menguap. Namun tidak demikian untuk campuran liquid.
Bubble point adalah temperatur ketika dari fase campuran liquid mulai terbentuk satu gelembung gas, dan nilainya bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah komposisi senyawa yang menyusun larutan. Faktor kedua yang mempengaruhi bubble point adalah tekanan udara atau tekanan fasa gas yang berada di atas permukaan liquid. Sama halnya dengan boiling point, bubble point juga merupakan penanda bahwa campuran liquid sudah berada pada kondisi jenuh. Energi tiap molekul sudah sangat tinggi sampai-sampai akhirnya memutus gaya tarik antar molekul dan terbentuklah gelembung gas. Mari kita gunakan lagi contoh larutan benzen toluen equimolar ini, namun kali ini tidak ada penutup di atas permukaan cairan. Diketahui temperatur awal larutan ini adalah 25 derajat Celcius. Karena jumlah mol benzen sama dengan jumlah mol toluen, maka fraksi mol masing-masing senyawa ini adalah 0,5. Sistem benzen toluen ini berada di lingkungan dengan tekanan udara 1 atmosfer. Jika di dalam wadah ini hanya terdapat cairan benzen saja, maka temperatur ketika mulai terbentuk satu gelembung gas akan mengikuti boiling point benzen pada 1 atm, yaitu 80,1 derajat Celcius. Dan jika hanya terdapat cairan toluen saja di dalam wadah ini, gelembung gas akan terbentuk pertama kali di boiling point toluen, yaitu 110,6 derajat Celcius. Namun karena sekarang sistem cairan ini terdiri dari benzen dan toluen dengan fraksi mol masing-masing komponen 0,5, maka temperatur ketika mulai terbentuk satu gelembung gas atau bubble point-nya bukan 80,1 atau 110,6 derajat Celcius, namun suatu temperatur di antaranya. Berapa tepatnya? Untuk menjawabnya, mari kita panggil kembali persamaan Antoine, hukum Raoult, dan hukum Dalton. Pertama, temukan nilai konstanta A, B, dan C untuk benzen dan toluen. Lalu tuliskan persamaan Antoine untuk benzen dan toluen. Setelah itu, tuliskan persamaan hukum Raoult untuk menentukan tekanan parsial benzen dan toluen. Kemudian substitusi variabel tekanan uap murni ini dengan persamaan yang telah diturunkan dari langkah pertama. Setelah ini, tuliskan persamaan tekanan total dengan menjumlahkan persamaan tekanan parsial benzen dan toluen yang telah diperoleh dari langkah sebelumnya. Substitusi nilai tekanan total dengan 760 mm Hg, karena satuan A, B, dan C yang diperoleh adalah untuk tekanan dalam mm Hg dan temperatur dalam Celcius. Dari langkah-langkah tersebut, kita mendapatkan satu persamaan dengan satu variabel yang tidak diketahui, yaitu temperatur. Jika persamaan ini diselesaikan secara manual atau kalkulasi di atas kertas, maka kita harus beberapa kali mencoba-coba memasukkan tebakan nilai temperatur agar hasil penjumlahan tekanan total yang didapatkan sama dengan 760. Tentu metode penyelesaian seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama. Maka untuk menghemat waktu, mari kita gunakan bantuan tool Goalseek yang ada di Microsoft Excel atau aplikasi lain seperti WPS Spreadsheet yang saya gunakan ini. Pertama, buat layout tabel seperti ini di spreadsheet. Tabel yang pertama ini adalah untuk meletakkan data, yaitu data A, B, dan C. Sementara tabel yang kedua ini adalah untuk melakukan simulasi atau kita bisa bilang sebagai kalkulatornya. Pada tabel ini, masukkan data fraksi mol cairan benzen, yaitu 0,5, kemudian isi sembarang nilai temperatur di kolom ini. Misalnya sebagai tebakan pertama, kita gunakan 25 Celcius. Setelah itu, tulis formula untuk tekanan parsial benzen dan toluen dengan merujuk pada sel spreadsheet yang sesuai untuk nilai A, B, dan C dan juga temperatur. Pada kolom tekanan total, tulis formula untuk menjumlahkan sel tekanan parsial benzen dan sel tekanan parsial toluen. Kolom terakhir adalah untuk nilai fraksi mol benzen di fasa gas. Di kolom ini, tuliskan persamaan hukum Dalton untuk mencari nilai Y, yaitu tekanan parsial benzen dibagi dengan tekanan total. Dapat kita lihat bahwa dengan nilai temperatur 25 derajat Celcius, tekanan total yang terhitung tidak sama dengan 760. Artinya, pada 25 derajat Celcius, energi kinetik yang dimiliki oleh benzen dan toluen pada campuran equimolar ini tidak cukup tinggi untuk membuat tekanan uap total sama dengan tekanan atmosfer, yaitu 760 mm Hg. Dengan kata lain, campuran ini belum jenuh energinya. Masih ada ikatan antar molekul yang membuat benzen dan toluen masih sangat dekat jaraknya. Temperatur campuran harus dinaikkan sehingga energi kinetik benzen dan toluen menjadi lebih tinggi
agar tekanan uap total campuran sama dengan tekanan atmosfer, dan juga agar tiap molekul di dalam campuran dapat saling mendorong untuk menjauh dan terbebas dari ikatan antar molekul satu sama lain, sehingga akhirnya molekul benzen dan toluen dapat berubah menjadi gas. Lalu berapa temperatur yang tepat untuk kasus ini? Untuk mengetahuinya, mari kita gunakan bantuan tool Goldstick. Bagi yang menggunakan WPS Spreadsheet atau Microsoft Excel, tool Goldstick ada di dalam tab Data dan di bawah tab What If Analysis. Klik opsi Goldstick ini, kemudian dari sini akan muncul jendela yang berisi 3 kolom yang harus kita isi. Untuk bagian Set Cell, kita isi dengan sel tekanan total karena variabel ini yang ingin kita set nilainya menjadi 760. Maka untuk bagian To Value, kita isi dengan angka 760. Dan di bagian By Changing Cell, kita isi dengan sel temperatur. Di sini artinya kita meminta tool Goldstick ini untuk secara otomatis mengubah-ubah nilai temperatur sampai akhirnya nilai tekanan total sama dengan 760. Dari kalkulasi menggunakan Goldstick ini diperoleh nilai temperatur jenuh atau bubble point campuran benzen toluen ekimolar ini pada 1 atm adalah 92,2 derajat Celcius. Lalu apa yang dimaksud dengan kolom Y ini? Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kesetimbangan dinamik gas cair. Jika misalnya campuran benzen toluen ekimolar yang bertemperatur 25 derajat Celcius ini kita panaskan hingga mencapai temperatur 92,2 derajat Celcius, lalu kita beri tutup, maka jika campuran ini temperaturnya terus dijaga di 92,2 derajat Celcius, setelah beberapa saat, sistem ini akan mencapai kesetimbangan di mana bagian fasa gas ini akan ada molekul gas benzen dan gas toluen. Nilai 0,713 ini adalah fraksi mol benzen di fasa gas. Berarti sisanya yaitu 0,287 adalah fraksi mol toluen di fasa gas. Jika kita lakukan prosedur yang sama dengan kalkulasi di atas untuk menghitung bubble point temperatur campuran dari ketika tidak ada benzen di campuran atau fraksi molnya sama dengan 0, hingga campuran 100% hanya berisi benzen atau fraksi molnya sama dengan 1, kita akan dapat mengkonstruksi kurva bubble point untuk sistem benzen toluen. Kurva bubble point menggambarkan hubungan antara komposisi dua liquid di dalam suatu campuran terhadap nilai bubble point temperaturnya. Jika pada suatu sistem cairan bertekanan 1 atmosfer hanya ada benzen di dalamnya, maka bubble point sistem tersebut sama dengan boiling point benzen murni, yaitu 80,1 derajat Celcius. Namun jika di dalam sistem terdapat campuran 90% benzen dan 10% toluen, maka bubble point temperaturnya akan meningkat menjadi 82,2 derajat Celcius. Kalkulasi yang saya contohkan tadi adalah untuk kondisi di mana tekanan sistem adalah 1 atmosfer atau 760 mmHg. Maka diagram ini hanya untuk sistem benzen toluen pada tekanan 1 atmosfer. Untuk sistem benzen toluen dengan tekanan yang berbeda, maka kalkulasi dan konstruksi kurva harus diulang dengan menggunakan tekanan yang berbeda pula. Diagram ini belum selesai karena masih ada satu kurva lagi yang dapat kita konstruksi dari tabel hasil kalkulasi ini. Yang dapat kita plot selanjutnya adalah nilai fraksi mol gas benzen atau Y terhadap bubble temperatur. Dari plot ini akan dihasilkan kurva yang berada di atas kurva bubble temperatur. Kurva ini dinamakan sebagai kurva dew point temperatur, dan diagram ini dinamakan sebagai diagram bubble dew point temperatur. Dew point temperatur adalah kebalikan dari bubble point temperatur, yaitu temperatur ketika terbentuk tetesan liquid pertama dari fasa gas. Pada cairan murni, misalnya air, boiling point akan sama dengan dew point. Seperti contoh di awal, ketika kita memanaskan air pada 1 atmosfer hingga tercapai suhu 100 Celcius, pada saat itu akan terbentuk gelembung gas. 100 Celcius ini adalah boiling point atau bubble point air. Jika dari temperatur ini air terus diberikan panas, maka sedikit demi sedikit molekul air akan menguap, namun tetap pada 100 Celcius. Ketika semua molekul air telah menguap dan kemudian panas dihentikan, setelah beberapa saat akan terbentuk tetesan pertama, juga tetap pada 100 Celcius. Dan ini adalah dew point air. Lain halnya dengan campuran. Bubble point dan dew point suatu campuran tidak berimpit pada satu titik,
di mana dew point campuran selalu lebih tinggi dari nilai bubble point-nya, seperti yang dapat kita lihat pada diagram bubble dew point ini. Mari kita pelajari cara membaca diagram ini. Misalkan fraksi mol benzen di campuran adalah 0,4 dan toluen 0,6. Untuk membuat campuran benzen toluen ini mulai mendidih, maka campuran ini harus dikondisikan pada temperatur bubble-nya, yaitu 95,2 derajat Celcius. Di posisi ini, yang baru terbentuk hanyalah gelembung-gelembung gas yang akan segera hilang jika temperatur tidak terus dinaikkan. Jika kemudian temperatur dinaikkan hingga 100 Celcius, campuran benzen toluen akan meninggalkan kondisi kesetimbangan dan tiba di wilayah 2 fasa. Di area ini, penguapan molekul benzen dan toluen akan terlihat jelas secara kasat mata. Jika dari titik ini kita tarik garis ke kiri hingga menyentuh kurva bubble, dan dari pertemuan ini kita tarik garis vertikal ke bawah hingga menyentuh sumbu X, kita akan dapati di fasa cair akan tersisa benzen dengan fraksi mol sekitar 0,26 dan sisanya toluen. Dan jika kembali dari titik ini kita tarik garis ke kanan hingga menyentuh kurva dew, dan dari pertemuan ini kita tarik garis vertikal ke bawah hingga menyentuh sumbu X, kita akan dapati di fasa gas akan ada benzen dengan fraksi mol sekitar 0,47 dan sisanya toluen. Lalu dari temperatur 100 Celcius ini, jika kita naikkan kembali temperatur campuran hingga menyentuh kurva dew, akan kita dapati nilai dew point temperatur untuk campuran benzen toluen 40-60% ini adalah sebesar 101,8 derajat Celcius. Pada kondisi ini, semua benzen dan toluen telah menguap. Jika kemudian campuran uap benzen dan toluen ini temperaturnya dijaga tetap di 101,8 derajat Celcius, maka pada suatu saat akan ada molekul yang terkondensasi dan menetes kembali menjadi liquid. Dan komposisi molekul yang terkondensasi ini dapat kita lihat dengan cara menarik garis ke kiri dari titik pertemuan di kurva dew ini hingga menyentuh kurva bubble. Lalu dari sini tarik garis vertikal ke sumbu X, dan dapat kita lihat bahwa di kondensat yang dihasilkan terdapat benzen dengan fraksi mol 0,22 dan sisanya toluen. Lalu mengapa untuk menguapkan semua molekul benzen dan toluen temperatur harus terus ditingkatkan, tidak seperti menguapkan air yang temperaturnya tetap konstan di boiling point? Hal ini terjadi karena benzen dan toluen memiliki entalpi penguapan yang berbeda. Komponen yang lebih ringan seperti benzen membutuhkan panas laten yang lebih kecil sehingga dapat berubah menjadi fasa uap pada temperatur yang lebih rendah. Sedangkan komponen yang lebih berat seperti toluen membutuhkan panas laten lebih banyak sehingga temperatur harus terus dinaikkan untuk mengakomodir panas penguapannya sampai akhirnya semua molekul menguap. Dan inilah alasan mengapa dew point temperatur campuran liquid selalu lebih tinggi dari bubble point-nya. Diagram bubble dew point ini adalah tool yang sederhana namun efektif dalam membantu kita memahami proses pemisahan yang terjadi pada proses distilasi. Oleh karena itu, pelajari dengan baik makna di balik diagram bubble dew point temperatur ini agar dapat memahami konsep proses distilasi yang akan kita bahas pada video selanjutnya.